Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan materi saya tentang otonomi daerah. Dosen pengampu Ibu Umi Nadliroh, SPDI SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Ira Ayu Fitri Nur Aini. Saya dari Prodi PGMIA. Saya akan menjelaskan tentang pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani yaitu autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti undang-undang atau aturan. Dengan demikian otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Otonomi dalam makna sempit dapat diartikan sebagai mandiri, sedangkan makna yang lebih luas diartikan sebagai berdaya. Otonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Yang selanjutnya yaitu tujuan otonomi daerah. Pertama, dilihat dari segi politik, penyelenggaraan otonomi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan di pusat dan membangun masyarakat yang demokratis, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam menggunakan hak-hak demokrasi. Yang kedua, dilihat dari segi pemerintahan. Penyelenggaraan otonomi daerah untuk mencapai pemerintahan yang efisien. Ketiga, dilihat dari segi sosial budaya. Penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan agar perhatian lebih fokus kepada daerah. Yang keempat, dilihat dari segi ekonomi. Otonomi daerah perlu diadakan agar masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di daerah masing-masing. Yang selanjutnya, dasar hukum dan landasan teori otonomi daerah. Pertama, dasar hukum. Tidak hanya pengertian tentang otonomi daerah saja yang perlu kita bahas, namun ada dasar-dasar yang bisa menjadi landasan. Ada beberapa peraturan dasar tentang pelaksanaan otonomi daerah, yaitu sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 hingga ayat 7. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintahan daerah. 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang sumber keuangan negara. Selanjutnya, 2 landasan teori. Berikut ini adalah beberapa yang menjadi landasan teori dalam otonomi daerah. A. Asas otonomi. Asas-asas otonomi tersebut sebagai berikut. 1. Asas tertib penyelenggara negara. 2. Asas kepentingan umum. 3. Asas kepastian hukum. 4. Asas keterbukaan. 5. Asas profesionalitas. 6. Asas efisiensi. Yang selanjutnya, B. Desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Sentralisasi. Sentralisasi dan desentralisasi sebagai bentuk penyelenggaraan negara adalah persoalan pembagian sumber daya dan wewenang. Pembahasan masalah ini sebelum tahun 1980-an terbatas pada titik perimbangan sumber daya dan wewenang yang ada pada pemerintah pusat dan pemerintah di bawahnya. Dan tujuan baik dari perimbangan ini adalah pelayanan negara terhadap masyarakat. Selanjutnya, prinsip-prinsip otonomi daerah. Pertama, prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam rangka daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah. Yang kedua, prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Cukup sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.